rajin beribadah, bertumbuh, sukses. Yes, yes, yes. Mari kita berdiri menyanyikan Mars PT. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walau hanya lewat daring. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, di mana pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, karena yang Kau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti maksud daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Imamat ini adalah kitab mengenai imam-imam.
Imamat merupakan salah satu kitab yang termasuk ke dalam Pentateuk atau 5 wadah. Kitab ini amat jarang diajarkan kepada umat untuk dipelajari pada masa kini karena kesukarannya. Di dalamnya terdapat banyak hal yang membingungkan dan sulit untuk dimengerti serta dipahami, yang menyangkut hidup keagamaan. Di dalam kitab ini banyak terdapat firman yang langsung diucapkan. Dalam kitab Imamat ini juga penulis memberikan 27 pasal untuk menjadi tuntunan kehidupan umat agar dapat menjalani hidup kudus yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, dalam kitab Kejadian, penulis hanya memberikan 27 ayat untuk menjelaskan peristiwa penciptaan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal Allah menciptakan manusia untuk menguasai dan mengusahakan serta mengelola bumi. Taklukan bumi itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28 yang mengandung arti bahwa manusia diberikan tanggung jawab penuh oleh Allah dalam mengusahakan dan mengelola bumi. Allah ingin manusia bekerja dan memberdayakan ciptaan Allah lainnya. Ketidaktaatan manusia pada perintah Allah menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus dan hubungan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya menjadi tidak baik. Allah tidak membiarkan manusia dalam keberdosaannya. Namun Allah berupaya untuk menyelamatkan manusia melalui umat pilihannya. Allah memakai Musa untuk menjadi perantara komunikasi dengan umat pilihan. Perikop yang kita baca pada saat ini merupakan komunikasi Allah dengan Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Allah memberikan berbagai aturan untuk kehidupan bangsa Israel. Ada ketetapan-ketetapan yang telah dibuat. Yang pertama yaitu ketetapan Allah dalam ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Di sini Allah memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai. Bukan hanya berbicara mengenai Sabat untuk manusia dalam 10 hukum Tuhan, tetapi juga memberikan perintah mengenai tahun Sabat bagi tanah. Kitab Imamat berisikan hukum dan aturan yang diberikan Allah kepada Israel untuk mengatur kehidupan bangsa agar tetap menjaga kekudusan serta berbeda dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam kehidupan kita juga ada peraturan yang perlu kita taati supaya ada keteraturan dan untuk kebaikan bersama. Yang kedua, masa untuk mengelola tanah, sebagaimana di dalam ayatnya yang ketiga. Di sini bangsa Israel yang tadinya diberikan makan manna dan buruh puyuh oleh Allah, ketika berada di padang rumput, sudah saatnya mengusahakan sendiri. Ketika sudah sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, mereka harus memakan hasil tanah dengan cara
menabur benih, menanam dan memanen hasilnya. Sesudah sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, mereka harus makan dari hasil tanah dengan cara menabur benih, menanam dan memanen hasilnya. Hal itu boleh dilakukan selama 6 tahun. Sejak awal manusia diciptakan pun, Allah memerintahkan untuk bekerja dengan mengusahakan dan mengelola bumi. Allah ingin agar manusia bekerja dan mengupayakan kebutuhan hidupnya. Kita pun dipanggil untuk bekerja sebagai bagian dari pelaksanaan mandat dari Allah. Secara tegas, Paulus mengatakan bahwa yang tidak bekerja tidak usah makan, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Yang ketiga, yaitu tanah harus istirahat, dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Setelah 6 tahun tanah dikelola, maka tahun ketujuh tanah beristirahat. Tahun ketujuh disebut tahun Sabat bagi tanah. Tahun Sabat adalah kebaikan bagi tanah setelah dikelola selama 6 tahun. Tanah beristirahat untuk mengembalikan kesuburannya. Seperti halnya Allah berhenti bekerja pada hari ketujuh. Dan dalam 10 hukum Allah dalam 10 hukum Allah yang disampaikan untuk bangsa Israel agar menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita dituntut untuk mentaati perintah Tuhan, di mana salah satunya adalah bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Disitulah waktu dan kesempatan kita untuk kita boleh istirahat dari segala pekerjaan kita. Dan bisa kita bayangkan ketika kita bekerja selama 7 hari, apa yang akan terjadi? Tentu badan kita akan merasa sakit, lemas, tidak berdaya. Namun Tuhan itu maha baik. Tuhan memberikan hari yang ketujuh. Tuhan menciptakan hari yang ketujuh adalah hari untuk istirahat. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita, yaitu pada hari yang ketujuh. Bagi umat Kristiani itu adalah hari untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun dengan cara seperti saat ini kita harus beribadah di rumah, kita juga boleh bersyukur karena kita boleh beribadah walaupun di dalam rumah masing-masing dalam keadaan sukacita. Oleh karena keadaan saat ini, yaitu wabah virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita, yang sedang melanda dunia. Untuk itu, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap menomorsatukan Tuhan. Kita taruh kehidupan kita hanya dalam pengasihan Tuhan. Apa yang menjadi perintah dari pemerintah untuk kita tetap melaksanakan prokes, mari kita laksanakan. Dan
Dan kita yakini dan kita percayai bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami sebagai persembahan kudus. Biarlah Tuhan, benda-benda yang mati ini Engkau ubah menjadi benda yang hidup, dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, agar boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang terimalah berkat, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita selesai. Terpujilah Tuhan.